Wabil khusus pemangku manakib atau pemangku hajat pada saat ini Ibu Haja Jartina beserta keluarga besarnya senantiasa segala niat dan hajat beliau Allah kabulkan, Allah muliakan dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita sudah memasuki tanggal Rabiul Awal 1447 Hijriah, yang mana Allah telah berikan kemuliaan dengan turunnya Rabiul Awal ini, yaitu bulannya kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran daripada Mujaddid, pembaharu iman yang membawa manusia minal zulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Maka untuk mengikuti apa yang disampaikan, yang diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal ihwal kehidupan, wabil khusus satu untuk peradaban dunia, yaitu bagaimana baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah sampai pada saat ini jalankan yang dilakukan oleh guru agung kita semua, dan kita tetap istiqomah untuk menyampaikan kalimat tauhid ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Berkenaan dengan Rabiul Awal, Pakarsa Guru Agung dalam kitab fenomenal yaitu Fadhailus Suhur mengatakan Al-Faslu Salisu fi Syahri Rabiul Awal. Pasal yang ketiga di bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Walahu tis'u ahrufin wah. Jadi bulan ini ada 9 huruf. Yang pertama wahya ra'u wal ba'u wal ainu wal aliful awal wal lamu awal wal alifus tsani wal wawu wal lamus tsani. Jadi bulan ini ada 9 huruf. Huruf pertama adalah huruf ro dengan makna rabithah, menyimpulkan atau menyambungkan tali. Menyimpulkan atau menyambungkan tali sering kita lakukan dikala kita akan melaksanakan ibadah dengan tujuan ilahi anta maksudi wardaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Huruf yang kedua huruf ba dengan makna al-basyirah, basyirah, pandangan mata hati. Huruf ketiga adalah huruf ya dengan makna yusrullah, kemudahan yang Allah berikan kepada setiap manusia, setiap makhluk di muka dunia ini. Huruf yang keempat adalah huruf ain dengan makna Abdullah, hamba Allah, yaitu bagaimana semua nabi diberikan gelar, hanya baginda nabi mendapatkan gelar meminta kepada Allah yaitu Abdullah, hamba Allah. Huruf yang kelima adalah huruf alif pertama dengan makna Allah. Maka di sini dengan makna Allah orang akan melihat bagaimana perumpamaan makna Allah tersebut. Nanti kami akan sampaikan bagaimana perjalanan seseorang mengenal daripada dalil Allah tersebut. Apakah Allah yang tertulis dengan alif lam lam ha atau Allah yang memang sesuatu yang bisa teringat dimanapun kapanpun kita berada. Huruf yang keenam adalah huruf lam dengan lam pertama dengan makna Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Huruf ketujuh adalah huruf alif kedua dengan makna ittiba, mengikuti. Ini yang banyak sekali
orang harus mengerti tentang namanya mengikuti. Ikut itu tanpa tendensi, tanpa punya keinginan apapun. Hanya ingin ikut kepada apa yang memang diikuti. Huruf yang ke-8 adalah huruf wawu dengan makna al-wali. Dan huruf yang ke-9 adalah huruf lam kedua dengan makna liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah. Maka di sini bagaimana kita diberikan kemampuan oleh Allah dalam hal mengikuti apapun yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari guru kita, maka saya akan menyampaikan bagaimana huruf alif yang pertama tentang Allah. Kita semua paham, mafhum adanya. Dalam Al-Quran dikatakan, Anallah la ilaha illa ana fabudsni. Aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka di sini mengatakan dengan syariatnya, kalau engkau menyembah padaku, aku ini namanya Allah. Allah yang dalam bahasanya adalah alif, lam, lam, ha. Secara hurufnya yang sering kita dengar. Tapi bagaimana itu dengan tujuan kita melihat bagaimana Allah memperjalankan kepada kita semua. Agar kita bawa lafaz Allah bukan ismul a'zam, nama yang paling agung. Yang bukan al-ismu al-jami, nama yang menghimpun seluruh nama-nama Allah. Allah bukan ismu zat, nama bagi zatnya yang disifati dengan semua sifat kesempurnaannya. Maka dari ini, ada bahasan yang luar biasa, menarik sekali. Dikala saya membaca bagaimana percakapan dalam kitab Serat Gotoloco atau Gatoloco, bagaimana percakapan kiai dari Jawa dengan kiai ahli makrifat, yang mana ini menyimak dari surat Al-Isra ayat 85, bagaimana dikatakan kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Pengertian secara harfiah, sedikit ya sedikit. Tapi pengertian secara hakikoh, sedikit apa yang disampaikan ya oleh Allah, disabdakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, adalah banyak. Sedikit untuk ukuran manusia, tapi banyak untuk ukuran bagaimana Allah memberikan nikmat yang sedikit itu banyak luar biasa untuk manusia. Di sini ada perbincangan yang luar biasa. Bagaimana seorang kiai yang sudah ma'rifat, suluk, sedang namanya bersama-sama Kiai Gatoloco untuk membicarakan tentang ayat ini. Kuli ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Maka seorang kiai tasawuf ini mengatakan bahwa manusia hanya diberi pengetahuan sedikit, pengetahuan tentang ruh. Maka apa yang dijawab oleh Kiai Gatoloco? Kalau begitu mengapa manusia begitu yakin mengatakan ruh adalah Allah? Karena banyak orang berpendapat ruhku dari ruhmu. Maka ruh itu dicatakan adalah Allah. Maka Kiai Ma'rifat itu mengatakan, karena ruh berasal dari Allah. Maka dijawab oleh Kiai Gatoloco, apakah sesuatu yang berasal dari Allah otomatis menjadi Allah? Sama juga
Suami punya uang. Uangku adalah uang istriku. Uang istriku bukan uangku. Maka di sini ada pernyataan sesuatu yang diberikan belum tentu otomatis sesuai dengan zatnya. Sesuai dengan asal muasalnya. Maka dikatakan kala apakah sesuatu yang berasal dari Allah otomatis menjadi Allah? Maka Kiai Ma'rifat atau Kiai Suluk mengatakan tidak. Maka Kiai Gotolo berkata, air hujan berasal dari kehendak Allah. Apakah air hujan itu Allah? Sinar matahari dari matahari. Apakah itu dari seperti Allah? Maka dijawab tentu tidak. Rezeki berasal dari Allah. Apa rezeki itu Allah? Tentu tidak. Maka ruh yang berasal dari Allah juga tidak otomatis menjadi Allah. Ini menjadi suatu perhatian untuk kita. Bagaimana semua itu bisa kembali kalau tidak dikenalkan? Maka inilah pentingnya mendapatkan talqin zikir agar dikenalkan lagi bahwasanya engkau berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Maka dengan talqin zikir itu kita mengetahui bahwa kamu adalah rahasia. Maka rahasia itu kebanyakan bukan yang tidak mau dibuka. Maka dikatakan lagi, kenapa dalam ayat tersebut dikatakan mengapa Allah menyebut ruhku? Maka dijawab untuk menunjukkan asal dan kemuliaannya. Bukan berarti ruh adalah bagian dari zat Allah. Maka di sini pentingnya untuk kita. Bagaimana kita mengetahui itu? Bagaimana sesuatu itu akan kembali kepada asalnya kalau kita tidak mengikuti jalan asalnya. Yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rubahu. Kenali dirimu, maka engkau akan kenal Tuhanmu. Kenali nafsumu, maka engkau kenal sebenar-benar siapa yang engkau sembah. Maka di sini menjadi suatu hasanah untuk kita dalam namanya pembicaraan antara dua kiai, yang satu dengan etnis Jawanya, yang satu dengan etnis kesufiannya. Maka Kiai Suluk ini bertanya, jadi manusia tidak memiliki unsur ketuhanan? Maka dijawab, manusia itu memiliki ruh sebagai anugerah, kehidupan, dan kesadaran. Tetapi ruh tetap bukan Al-Khaliq yang menciptakannya. Lalu bagaimana dengan pengalaman merasa menyatu dengan Allah? Maka di sini kita diberikan penjelasan yang luar biasa. Pengalaman menyatu dalam rasa tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai menyatu dalam zat. Contoh, kita merasakan luar biasa cintanya kepada guru kita. Apakah rasa itu bisa menyatukan bahwasannya saya itu seperti bangsa Aba Aos atau Aba Anom? Tidak. Saya sama menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan nantinya ittiba, mengikuti. Mengikuti perjalanan orang yang sudah sampai. Perjalanan orang satu pada zamannya yang membuat kita menuju ihdinas siratal mustaqim. Maka dikatakan apa bedanya? Karena rasa dapat mengalami kedekatan yang sangat dalam. Ego dapat runtuh. Batas kesadaran dapat terasa lenyap. Tetapi Allah tetap Allah. Dan manusia tetap makhluk. Karena rasa itu terdalam Allah berikan kepada manusia. Tapi manusia itu punya ego, punya nafsu yang luar biasa. Maka dikala manusia itu mempunyai ego yang luar biasa, tidak mengikuti patrem atau patokan daripada Syekh Mursyidnya, selama itu mereka mengikuti nafsu atau ego dan tidak mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam irsyadat, dalam maklumat, itu yang dilakukan.
Maka ini yang menjadikan kita, oh ternyata alif lam lam ha hanya tulisan asma Allah, nama daripada Allah. Tetapi alif lam lam ha, bagaimana kita terjemahkan, semua adalah untuk satu tujuan, bahwasannya kita sedang menyembah Tuhan yang tidak sama zatnya dengan kita. Maka seorang Kiai Suluk ini mengatakan, berarti pengalaman hakikat tidak boleh membuat manusia menghapus perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Maka dikatakan justru semakin dalam pengalaman seseorang, semakin ia memahami bahwa Allah adalah yang mutlak, sedang dirinya hanyalah makhluk yang bergantung. Kenapa Allah mengatakan pengetahuan manusia hanya sedikit? Agar manusia tidak sombong terhadap rahasia yang belum diketahuinya. Sebab terkadang yang baru mengenal sedikit sudah berbicara seolah-olah telah mengetahui seluruh rahasia Tuhannya. Ini yang menjadikan kita bahwasannya kita mendapatkan pengetahuan sedikit, tapi kadang-kadang kita merasa sombong, merasa alim di depan orang-orang yang tidak berilmu, merasa lebih tahu di antara orang-orang yang lupa, dan merasa lebih pintar di antara orang-orang yang bodoh. Padahal itu semua Allah berikan untuk kita semua agar kita mengerti bahwasannya kita adalah makhluk Allah yang hanya bergantung kepada Allah. Semakin ia tahu batas antara apa yang ia alami, apa yang ia pahami, dan apa yang hanya Allah ketahui. Itulah sebabnya ayat tentang ruh bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan kerendahan hati di hadapan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan kita. Bagaimana guru kita mengatakan, ilahi anta maksudi. Allah yang aku maksud. Dengan ridhonya, dengan mahabbahnya, kita mengetahui wa'atini ma'aka abada, dimanapun bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat semuanya, segalanya, selamanya. Semoga kita makin paham untuk merasa diri kita adalah seorang makhluk yang menghitung makhluk yang diciptakan oleh Allah, untuk sampai kepada tujuan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini sampai di yaumil qiyamah nanti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.